Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Alice in Borderland yang rilis di tahun 2020. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal cerita, kita diperlihatkan pada seorang lelaki yang sedang bermain game PS4. Tak lama dia bermain, datang adiknya memberi dia sebuah motivasi untuk mencari kerja. Tapi adiknya itu menggunakan kata-kata yang cukup pedas ya guys ya. Ditambah lagi saat ia baru turun dari lantai 2 rumahnya, sang ayah mengatakan ke dia untuk tidak menjadi beban bagi adiknya. Mendengar kata-kata pedas dari ayah dan adiknya tadi, membuat dia merasa ingin kabur saja dari rumah. Oh iya, nama lelaki itu adalah Ryohei Arisu. Baru keluar rumah, Arisu terus mengechat dua orang sahabatnya, yang ternyata dua orang sahabat dia juga sedang mengalami masa sulit di hari yang sama. Ada yang baru dipecat dari pekerjaan dan ada juga yang sedang bermasalah dengan ibunya. Intinya mereka bertiga ini adalah orang-orang yang hidupnya cukup kacau. Nama dua orang sahabat Arisu tadi adalah Karube dan Chota. Saat mereka bertiga telah ketemu, mereka terus memperhatikan orang-orang yang sedang berjalan di sekitarnya. Di saat bersamaan, mereka juga sempat mengatakan beberapa hal lucu tentang dunia ini. Salah satunya, mereka berhayal kira-kira apa yang akan terjadi apabila ada zombie di kota mereka. Tak lama kemudian, akhirnya lampu hijau. Karube lalu menggendong Arisu sambil berteriak di tengah jalan. Tak ingin ketinggalan, Chota merekam kelakuan aneh dua sahabatnya itu. Keasikan bermain di tengah jalan membuat mereka tak memperhatikan rambu lalu lintas lagi, yang akhirnya membuat mereka terjebak di antara kendaraan-kendaraan yang hendak melaju. Merasa bersalah karena melanggar lalu lintas, mereka bertiga terus berlarian mencari tempat untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Dan pada akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk bersembunyi di toilet umum ya guys ya. Tak lama mereka bersembunyi, tiba-tiba listrik padam. Sudah mulai gerah di dalam toilet, Arisu memutuskan untuk mengecek keluar. Betapa bingungnya mereka bertiga ketika melihat keadaan di luar, yang sebelumnya sangat ramai, kini tiba-tiba menjadi sangat sepi. Saat mereka berpencar pun untuk mencari orang-orang di kota, mereka sama sekali tak menemukannya. Bahkan ponsel mereka masing-masing juga tak bisa berfungsi. Hingga malam hari, mereka belum menemukan orang lain satupun. Lelah berlarian mencari-cari tadi, mereka akhirnya hanya duduk santai di tengah jalan, sambil berbicara dan bercanda layaknya tak terjadi apa-apa. Saat mereka sedang asik bercanda, tiba-tiba muncul tulisan di monitor salah satu gedung. Tulisan itu berkata, "Selamat datang di permainan game." Di waktu yang sama, mereka melihat ada cahaya terang dari kejauhan. Penasaran dengan itu, mereka lalu menuju ke sana dengan harapan bisa bertemu seseorang. Setibanya di situ, mereka bertiga melihat gedung tempat permainan game pertama akan dimulai. Saat baru masuk, mereka masing-masing diberikan satu ponsel. Tak lama berselang, ada seorang wanita yang datang, dan sepertinya dia telah sedikit memahami apa yang terjadi sekarang ini. Buktinya dia sempat menjelaskan bahwa apabila telah masuk, maka kalian harus menyelesaikan permainan hingga selesai, dan tak akan bisa untuk balik.
Di saat bersamaan datang satu orang wanita lagi yang sepertinya baru memulai juga permainan pertamanya. Baru masuk, mereka semua diberi waktu 2 menit memilih salah satu dari 2 pintu yang akan dibuka. Di situ mereka memanfaatkan waktu untuk saling memberi saran. Namun saat waktu mereka hampir habis, muncul asap dari lantai. Mulai panik dengan keadaan, salah satu wanita di sana tanpa berpikir panjang langsung berlari membuka satu pintu. Akan tetapi, baru saja wanita itu melewati pintu yang ia buka tadi, ada laser yang tiba-tiba menyerangnya dari arah atas. Dan tentu saja membuat wanita itu mati ya guys ya. Melihat kejadian itu membuat mereka menjadi semakin panik. Mereka pun tanpa ragu bergegas membuka pintu yang satunya untuk menyelamatkan diri. Di level berikutnya, Karube menyuruh Arisu untuk berpikir, karena menurutnya ini tetap saja permainan game, dan Arisu adalah orang yang sangat pandai menyelesaikan teka-teki dalam permainan game, menurut Karube. Akan tetapi, Arisu baru bisa mulai berpikir setelah Karube memukulnya sekali. Lihatlah betapa pintarnya Arisu saat sedang menganalisa permainan game yang saat ini mereka mainkan. が20メートルとして6メートルほどの正方形の部屋は作った。 Berkat kecerdasan Arisu, mereka berempat akhirnya berhasil menyelesaikan permainan. Setelahnya, mereka mendapat pemberitahuan dari ponsel masing-masing yang mengatakan mereka mendapat beberapa visa sehabis menyelesaikan permainan game. Saat Arisu bertanya, visa itu apa? Di waktu bersamaan datang orang yang visanya akan habis tepat di hari ini. Saat waktunya telah tiba, ada laser yang menyerang dari arah atas. Melihat kejadian itu, wanita tadi kembali menjelaskan bahwa apabila visa kita habis, maka kita akan mati. Dan untuk menambah visa, kita wajib mengikuti sebuah permainan. Oh iya, nama wanita tadi adalah Saori Shibuki. Keesokan harinya, Arisu mencoba mencari beberapa barang elektronik yang bisa digunakan. Namun walaupun demikian, ia nyaris tidak menemukan barang elektronik yang masih berfungsi. Lelah mencari-cari, mereka berempat hanya menemukan banyak makanan dan minuman di supermarket. Mendapatkan semua itu, mereka tentu saja menyantapnya terlebih dahulu ya guys ya. 人間がいなくなったの昨日だよな俺たち。昨日から何も食べてなかったもんな。 Malamnya, Arisu dan Karube memasuki permainan selanjutnya. Mereka hanya berdua karena Chota kakinya sedang cedera, dan Shibukila yang akan menemaninya. Setibanya di gedung permainan, kali ini mereka melihat cukup banyak peserta. Di sana mereka akan memainkan permainan kejar-kejaran. Syarat untuk menang, mereka wajib menemukan satu ruangan zona aman dari ledakan bom yang berada di gedung dalam waktu 20 menit. 鬼って式みたいに振る舞うのが正しいのかもな。 Tak lama permainan dimulai, si pengejar datang dengan membawa beberapa senjata dan akan membunuh setiap peserta yang dia lihat. Di saat bersamaan ada salah satu peserta yang mengajak Arisu dan Karube bekerja sama untuk langsung mematikan si pengejar. Menyetujui ajakan peserta tadi, mereka akhirnya menyusun sebuah rencana terlebih dahulu untuk itu. お前は陣地を見つけてこい。お前も持ってる。 Oh iya, peserta itu bernama Aguni Morizono. Di saat Aguni beserta Karube sibuk melawan si pengejar, Arisu telah berhasil menemukan ruangan zona aman. Namun untuk bisa menyelesaikan permainan, ada dua tombol berbeda yang harus dipencet secara bersamaan.
Lihatlah betapa sengitnya perlawanan mereka semua ketika hendak melawan para si pengejar yang ternyata ada 2 orang ya guys ya. Saat Arisu mulai terpojok oleh si pengejar, ditambah lagi waktu mereka yang nyaris habis, datang satu peserta wanita yang tiba-tiba muncul dari jendela. Wanita itu lalu membantu Arisu dalam melawan si pengejar. Berhasil lolos dari hadangan si pengejar, Arisu dan wanita tadi tanpa basa-basi langsung bergegas untuk memencet tombol secara bersamaan. Setelah itu, mereka semua akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Nama wanita tadi adalah Yusuha Usagi. Setelah menyelesaikan permainan, Arisu dan Karube pulang kembali menemui sahabatnya yaitu Chota. Melihat 2 orang sahabatnya kembali dengan selamat, membuat Chota sangat senang. Tepat di hari ini, visa Chota dan Shibuki akan habis. Jadinya mereka berdua mau tak mau harus mengikuti sebuah permainan untuk memperpanjang visa mereka. クリアする。お前らのビザも増える。今日でビザが切れる。 Tak ingin meninggalkan mereka berdua, Arisu dan Karube memutuskan untuk tetap membantu mereka menyelesaikan sebuah permainan. Setibanya di lokasi, ternyata peserta di sana cuma mereka berempat ya guys ya. Sebelum permainan dimulai, mereka terlebih dahulu diwajibkan masing-masing untuk memakai sebuah alat yang merekat di leher mereka. Setelah mereka berempat memakai alat tersebut, barulah mereka diberitahu tentang aturan dan permainan apa yang akan mereka mainkan, yaitu permainan petak umpet. Peraturan gamenya berupa salah satu dari mereka akan menjadi serigala dan yang lainnya akan menjadi domba. Dalam waktu 15 menit, siapa saja yang akhirnya tetap menjadi serigala, dialah pemenangnya. Dan yang tetap menjadi domba hingga akhir, merekalah yang akan mati. Dengan kata lain, permainan yang mereka mainkan sekarang ini, hanya 1 orang dari mereka berempat yang akan hidup. Oh iya, yang mendapat kesempatan pertama menjadi serigala itu adalah Chota. Dan untuk merebut gelar serigala dari seseorang, mereka hanya perlu bertatapan satu sama lain. Sehabis mendengar peraturan game, Shibuki langsung memanggil mereka. Dikarenakan mereka bertiga berbalik menatap Shibuki, akhirnya ia yang menjadi serigalanya. Menjadi serigala, Shibuki langsung berlari menjauhi mereka. Karube yang melihat itu tentu saja tak akan membiarkannya begitu saja. Ia kemudian terus mengejar Shibuki. Lihatlah betapa gilanya mereka semua saat sedang memainkan permainan ini, yang dimana mereka saling menyakiti ya guys ya. Terus mengejar Shibuki, Karube akhirnya berhasil menjadi serigala. Namun tak lama berselang, Arisu yang melihatnya memanggil dia dari kejauhan. Karena Karube menatap Arisu, serigala pun berpindah ke dia. Arisu lalu hendak berlari mencari tempat untuk bersembunyi, sembari berpikir bagaimana cara agar mereka semua bisa selamat dalam permainan ini. Di sisi lain, teman-temannya terus berusaha untuk menemukan dia. Saat waktu tinggal sedikit lagi, Arisu mulai frustasi mencari cara agar mereka semua bisa selamat. Di situ juga mereka semua sudah mulai pasrah akan keadaan. Di waktu Arisu hendak mencari balik mereka semua,
Malah mereka yang akhirnya memutuskan bersembunyi agar tak dilihat oleh Arisu. Itu semua mereka lakukan karena mereka telah memberikan kehidupannya ke Arisu. Dan di saat-saat terakhir, waktu pun habis. Mereka yang masih menjadi domba, alat yang tadi mereka pakai itu di leher, meledak seketika. Lihat betapa sedihnya Arisu saat melihat kawan-kawannya mati di depan dia. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian Arisu telah tiba di sebuah pantai, yang dimana di sana merupakan tempat berkumpul bagi orang-orang yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Namun tak lama ia berada di sana, ada seorang wanita yang mati. Adanya itu membuat semua orang di tempat tersebut menjadi peserta permainan game selanjutnya. Peraturan yaitu mereka harus menemukan orang yang membunuh wanita tadi, lalu membuang mayatnya ke api penghakiman dalam waktu 2 jam. 殺した犯人を見つけてかがり火で焼き殺す。こいつが魔女か。私は違う。火に投げ込めばわかん。 Di situ Aguni sempat bertanya ke semua orang siapa yang melakukannya. Karena tak ada yang ingin mengaku, Aguni memutuskan untuk membunuh semua orang lalu membuang mayat-mayat mereka nanti ke api penghakiman yang berada tepat di halaman luar taman. Lihatlah betapa sadisnya anggota Aguni saat hendak memburu dan membunuh semua orang yang ada di sana. Nyaris membunuh semua orang, mereka masih belum menemukan si pelaku. Di saat bersamaan, mereka juga mulai menyesali tindakan gilanya tersebut. Di sisi lain, Arisu beserta Usagi dan beberapa teman baru sedang berkumpul di dalam salah satu kamar untuk berpikir dari segala kemungkinan cara agar bisa menemukan si pelaku. Setelah berpikir cukup keras, akhirnya Arisu menyadari sesuatu ya guys ya. Mengetahui jawabannya, Arisu langsung bergegas menghampiri Aguni dan anggotanya untuk menyuruh mereka berhenti melakukan tindakan konyolnya itu. Namun saat Arisu hendak melakukannya, Aguni cukup marah bahkan menghajar dia. Di sela-sela ia dihajar oleh Aguni, Arisu masih sempat memberi beberapa kata ke dia. Dan di akhir kata-katanya itu, Arisu memberitahu ke semua orang tentang analisanya mengenai permainan game saat ini. Bahwa pelaku yang membunuh si wanita tadi adalah wanita itu sendiri. Dengan kata lain, dialah yang membunuh dirinya sendiri. Setelah diberitahu itu semua oleh Arisu, Aguni beserta anggotanya sangat menyesal akan tindakannya tadi, yaitu membunuh semua orang yang tidak bersalah. Sehabis mayat wanita yang bunuh diri itu dilempar ke api penghakiman, permainan pun akhirnya terselesaikan. Sehabis kejadian itu, Arisu bersama Usagi dan 2 kawannya pergi kembali ke tengah-tengah jalan Shibuya, tempat awalnya ia memulai permainan. Dan di situ mereka melihat beberapa permainan selanjutnya akan siap untuk dimulai. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Alice in Borderland yang rilis di tahun 2020. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.